Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rainisa Nur Afifah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kombinasi. Happy watching! Kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah suatu permutasi yang tidak memperhatikan unsur yang terpilih. Nah, kita sudah belajar mengenai permutasi, di mana permutasi itu tidak memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi itu memperhatikan urutan. Ya, secara umum kombinasi itu ditulis kombinasi N dari R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Ya, di mana N ini semua unsur, sedangkan R ini unsur yang diambil gitu. Contoh soal yang pertama. Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Jadi, semuanya itu ada 8 soal, tapi yang wajib dijawab itu hanya 5 soal. Jadi, kita dapat menuliskan N sama dengan N sama dengan 8 dan R sama dengan 5. Ya. N itu semua soal ya, ada 8 dan R itu soal yang wajib dijawab, ada 5 ya. Rumus kombinasi itu N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, di mana N-nya itu adalah 8, sehingga 8 faktorial per R faktorial, di mana R-nya itu adalah 5, berarti 5 faktorial, dikali N dikurangi R faktorial, di mana N-nya 8 dan R-nya 5, berarti 8 dikurangi 5 faktorial. Sehingga menjadi 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 8 faktorial ini kita jabarkan. Menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial ya. Kita cukup menjabarkannya sampai 5 faktorial. Per 5 faktorial, 5 faktorialnya tidak perlu kita jabarkan, kita tulis saja 5 faktorial, dikali 3 faktorialnya kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Tapi satunya tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya. Sama dengan, nah mengapa 8-nya ini tadi saya jabarkan hanya 5 faktorial, hanya sampai 5 faktorial saja? Karena di bawah juga ada 5 faktorial sehingga nanti bisa dicoret. Nah, ini untuk memudahkan kita ya. Kemudian yang di bawah tersisa 3 dikali 2, di mana 3 kali 2 itu adalah 6. Kita bisa coret dengan 6 yang di atas. Sehingga tersisa 8 dikali 7. 8 dikali 7 itu adalah 56, ya. Sehingga kita dapat banyak pilihan untuk menjawab soal itu, ada 56 gitu. Latihan soal. Berapa banyak regu cepat tepat yang berbeda jika 3 siswa dari 9 siswa sebagai calon? Nah, jadi semuanya itu ada 9 siswa ya. Tapi kita akan mencari banyak regu cepat tepat dari 9 siswa ini, ya, di mana ada 3 siswa setiap regu tuh. Jadi, N-nya adalah 9. N sama dengan 9, karena semua siswa itu ada 9. Nah, kemudian, satu regu itu ada 3 siswa. Ya, jadi R-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya itu kan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, sama dengan N faktorial berarti 9 faktorial per R faktorial berarti 3 faktorial dikali N dikurangi R berarti 9 dikurangi 3 ya. Faktorial sama dengan 9 faktorial per
3 faktorial, 9 dikurangi 3 itu kan 6 ya, dikali 6 faktorial. Nah, kemudian kita jabarkan yang 9 faktorial menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Nah, kita cukup sampai 6 faktorial ya, supaya nanti dengan yang 6 ini bisa dicoret ya. Per 3 faktorialnya kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 seharusnya, tapi satunya tidak perlu kita tulis, dikali 6 faktorial. Nah, sehingga 6 faktorial ini kita bisa coret ya. Kita coret. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, 3-nya bisa kita coret dengan 9, sehingga 9-nya tinggal 3 ya. Kemudian 2 bisa kita coret dengan 8, 8-nya menjadi tinggal 4. Nah, sehingga tersisa 3 dikali 4 dikali 7. Nah, 3 kali 4 adalah 12. 12 kali 7 berarti 84. Nah, jadi banyak regu yang bisa kita susun dari 9 orang ini ya, itu adalah 84. Seperti itu. Kemudian ada contoh soal lagi nih. Dari 6 guru kimia dan 5 guru biologi akan dipilih 7 orang sebagai panitia Olimpiade IPA. Berapa banyak cara pemilihan itu dapat dilakukan apabila 4 diantaranya guru kimia? Nah, jadi akan dipilih 7 orang dari 6 guru kimia dan 5 guru biologi. Tapi yang 4 orang itu sudah dipastikan dari guru kimia. Jadi kita tinggal milih 3 orang lagi dari guru biologi gitu. Ya, sehingga kombinasi 6 dari 4 ya, karena sudah dipastikan 4 orang itu dari guru kimia ya. Sedangkan guru kimia itu semuanya ada 6 orang. Yang diambil hanya 4. Jadi kombinasi 6 dari 4 dikali kombinasi 5 dari 3 ya, di mana 5 ini semua guru biologi ya, tetapi yang diambil hanya 3. Kemudian kita bisa jabarkan menjadi 6 faktorial per R faktorial ya, di mana R-nya itu adalah 4. 4 faktorial dikali N dikurangi R faktorial, di mana N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 4 dikali 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial. Nah, kemudian kita jabarkan lagi nih. 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, sama dengan kita jabarkan 6 faktorialnya menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, cukup sampai 4 faktorial ya. Kemudian per 4 faktorial, kita tuliskan 4 faktorial. Dan 2 faktorial ini kita jabarkan menjadi 2 dikali 1. Tapi satunya tidak perlu ditulis ya. Sama dengan, dikali, maksudnya dikali 5 faktorial, ya 5 faktorialnya itu kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Per 3 faktorial, kita tulis 3 faktorial. Dan 2 faktorialnya kita jabarkan menjadi 2 kali 1, tapi kita tulis 2-nya saja ya. Sama dengan, nah kenapa ini kita hanya menjabarkan sampai 4 faktorial? Karena di bawah ini ada 4 faktorial, sehingga nanti 4 faktorialnya kita coret. Nah, kemudian 2 ini kita coret dengan 6, ya 6-nya itu tinggal 3, karena 6 dibagi 2 itu 3 ya. Kemudian, ini juga nih, kenapa 5 faktorialnya dijabarkan hanya sampai 3 faktorial? Supaya nantinya bisa dicoret. Tuh.
Kemudian 2 ini kita juga coret dengan 4, ya. 4 bagi 2, berarti 4-nya tinggal 2. Sehingga tersisa 3 dikali 5 dikali 5 dikali 2. Jadi 3 kali 5 itu kan 15. 15 dikali 5 kali 2 itu 10. 15 kali 10 jadi 150 cara. Ya, jadi ada 150 cara. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke latihan soal yang kedua ya. Dengan berapa cara yang berbeda, 7 orang siswa dapat dibagi atas 3 kelompok yang masing-masing 4, 2, dan 1 orang. Nah, jadi dari 7 orang itu akan dibentuk 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu terdiri dari 4 orang. Kelompok kedua terdiri dari 2 orang. Dan kelompok ketiga terdiri dari 1 orang gitu. Nah, jadi kita bisa cari nih kombinasi. Nah, dari 7 orang ya, di kelompok pertama itu akan ada 4 orang, berarti kombinasi 7 dari 4, ya. Nah, 7 orang ini kan sudah diambil 4 orang, ya. Sudah diambil 4 orang untuk kelompok pertama, jadi sisanya tinggal 3 orang lagi. Nah, 3 orang ini untuk menyusun kelompok yang kedua yang akan diambil 2 orang saja, berarti dikali kombinasi 3, 2 ya. Nah, kombinasi 3 dari 2. Ya, jadi kan 7 orang ini tadi sudah diambil 4 orang. Sehingga sisa 3 orang. Nah, 3 orang ini akan diambil 2 orang. Sehingga kombinasi 3 dari 2. Nah, kemudian ini berarti 3 orang ini tinggal sisa 1 ya. Nah, dikali kombinasi 1, 1. Ya. Nah, jadi kombinasi 7 dari 4 dikali kombinasi 3 dari 2 dikali kombinasi 1 dari 1. Nah, 7 dari 4 ini karena semuanya kan ada 7 orang. Nah, kemudian diambil 4 orang untuk kelompok pertama. Ya, jadi kombinasi 7, 4. Kemudian kombinasi 3, 2 ini dari mana? 7 orang ini tadi sudah diambil 4 untuk kelompok 1, jadi tersisa 3 orang. Nah, dari 3 orang ini akan diambil 2 orang untuk kelompok 2 ya. Jadi kombinasi 3, 2. Kemudian 3 orang ini sudah diambil 2 orang sehingga sisa 1. Nah, sehingga kombinasi 1, 1. Kemudian kita jabarkan 7 faktorial per 4 faktorial ya, karena R-nya itu 4. 4 faktorial dikali N dikurangi R. Berarti 7 dikurangi 4. Berarti 3 faktorial. Dikali 3 faktorial per R-nya itu 2 ya. 2 faktorial dikali N dikurangi R. 3 dikurangi 2 itu 1. Berarti 1 faktorial. Dikali C-nya itu 1 dari 1. Berarti 1 faktorial per R-nya itu 1 ya. 1 faktorial dikali N dikurangi R. Berarti 1 dikurangi 1. Berarti 0 faktorial. Berarti sama dengan, kita bisa jabarkan nih. 7 faktorial ini kita jabarkan. Menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Cukup sampai 4 saja ya. Jadi dikali 4 faktorial. Nah, per, kita tulis lagi nih 4 faktorialnya. Tidak perlu dijabarkan. 4 faktorial dikali 3 faktorialnya ini kita jabarkan. Menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Tapi satunya tidak ditulis juga tidak apa-apa ya. Dikali, kita jabarkan yang 3 faktorial ini ya. Jadi 3 dikali 2 faktorial. Cukup sampai 2 saja ya. Per 2 faktorial dikali 1. Ya, 1 faktorial kan dijabarkan 1 ya. Dikali 1 per 1. Ya, karena 1 faktorial kalau dijabarkan itu 1, 1 faktorial kalau dijabarkan juga 1, dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya. Kemudian, tadi mengapa 7 faktorialnya ini dijabarkan hanya sampai 4 faktorial? Supaya nanti bisa dicoret. Karena yang bawah ada 4 faktorial ya. Kita coret. Kemudian, 3 dikali 2 itu kan 6 ya. Kita coret. 6-nya juga dicoret.
Nah, kemudian kenapa tadi 3-nya dijabarkan hanya sampai 2 faktorial? Supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Jadi kita coret ya 2 faktorialnya. Nah, kemudian 1 per 1 itu sudah jelas 1 ya. Sehingga sama dengan, kita kalikan nih, 7 dikali 5, 35. Kemudian, 35 dikali 3 ya. Dikali 3. Dikali 1 ya. Karena 1 per 1 itu sama dengan 1. Nah, 35 dikali 3 itu berarti 105. 105 dikali 1 itu 105. Berarti ada 105 cara. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.